Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan melanjutkan seri tentang tutorial memodifikasi tampilan dari aplikasi menggunakan CSS. Nah, di video yang lalu kita sudah sampai di bagian cara penulisan CSS di dalam editor. Nah, di video kali ini adalah video kedua dan kita akan bahas tentang layout dan modul. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke editor, di sini saya kasih dulu struktur HTML dari layout di dalam JS App. Biasanya itu dia menggunakan struktur seperti ini. Jadi ada dua. Dia menggunakan tag div, kemudian diikuti nama layout. Nah, ini pasti semua layout itu menggunakan struktur yang seperti ini. Kadang-kadang juga di layout yang lain ada yang menggunakan ion content, kemudian nanti ada tag div di dalam ion content. Nah, ada juga layout lain yang tidak menggunakan tag ion content. Jadi setelah kelas atau tag div yang diikuti nama layout, dia langsung masuk ke tag div untuk bagian di dalamnya. Nah, model yang kedua tadi dia seperti ini. Tetap saja di bagian luarnya itu dia menggunakan tag div, kemudian diikuti nama layout. Nah, di dalamnya nanti dia pakai tag UL, kemudian ada LI. Nah, ini biasanya digunakan untuk layout yang menggunakan list seperti layout 1, layout 6, layout 9, yang menu-menunya itu adalah susunan-susunan seperti list. Jadi dia menggunakan struktur seperti ini. Selanjutnya penulisan untuk penerapan CSS-nya atau pengambilan kelas dari layout yang kita gunakan itu, model penulisannya seperti ini. Di bagian pertama kita ambil kelas untuk layoutnya, kemudian diikuti tag-tag yang ada di dalam layout 1 ini. Kemudian begitu juga dengan yang layout 3, kemudian layout 6 sama juga seperti ini. Oke teman-teman, itu untuk layout. Selanjutnya modul. Nah, di modul ini sendiri strukturnya lumayan banyak, jadi teman-teman harus pahami supaya penerapannya nanti bisa maksimal. Maksud saya, kalau seandainya kita ingin menerapkan CSS hanya untuk satu modul tertentu, maka penulisannya juga harus spesifik untuk modul tersebut. Tidak boleh ambil kelas yang paling umum. Oke teman-teman, seperti itu saja untuk penjelasan layout dan modul. Selanjutnya kita masuk ke editor. Oke, kita sudah masuk ke bagian dashboard dari JS App. Silakan teman-teman pilih salah satu aplikasi yang teman-teman buat. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Pygmy. Kemudian di bagian sini, karena kita ingin menerapkan CSS untuk layout, jadi kita pilih layoutnya dulu. Nah, di sini sebagai contoh kita akan menggunakan layout taksi. Nah, selanjutnya teman-teman masuk ke bagian colors. CSS yang kita akan buat atau yang kita ambil nanti akan ditempatkan di bagian sini, di bagian bawah. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menemukan kelas dan ID dari masing-masing item di dalam aplikasi. Nah, caranya teman-teman sudah masuk ke bagian colors. Silakan buka dulu, karena kita ingin ubah dulu yang layout taksi tadi. Jadi kita klik kanan, inspect. Kemudian klik kanan sekali lagi, arahkan pointernya di bagian header. Nah, kita akan cari nanti kelas induk dari layout taksi ini. Klik kanan inspect, kemudian teman-teman arahkan pointernya di bagian elements. Perhatikan di bagian sini. Kemudian nanti arahkan ke bagian tag-tag ini. Ini adalah kelas induk dari layout taksi ini. Jadi dia sesuai dengan nama layoutnya. Teman-teman bisa arahkan ke bagian sini. Kemudian untuk mengambil kelasnya ini, teman-teman klik di bagian style sini.
klik di tanda plus. Nanti otomatis penulisannya seperti ini. Nah, penulisan kelas itu modelnya seperti ini, dia menggunakan titik. Kalau teman-teman temukan yang menggunakan hashtag, berarti kata layout yang di bagian depan ini adalah ID, dia menggunakan hashtag. Tapi kalau menggunakan titik, berarti dia adalah kelas. Begitu juga dengan yang di bagian sini, dia adalah kelas. Teman-teman bisa perhatikan di sini, di mana di dalam tag div ini yang diikuti kelas nama layout, dalamnya itu ada ion content. Teman-teman kalau seandainya arahkan pointernya di tag ion content, maka di bagian sidebar ini akan terblok. Oke, kita sudah temukan kelas induk dari layoutnya. Selanjutnya kita akan coba terapkan satu CSS dulu. Nah, misalnya teman-teman ingin mengganti gambar background di bagian header dari layout ini. Teman-teman silakan klik kanan, kemudian pilih inspect. Nah, untuk mencari kelas khusus dari gambar ini, teman-teman cukup arahkan pointer ke bagian elemen sini, ke bagian tag div di dalam kelas layout taksi tadi, hingga nanti bagiannya itu terblok seperti ini. Nah, teman-teman bisa langsung klik, kemudian nanti silakan teman-teman cek di bagian style. Nah, di bagian style ini by default itu sudah langsung muncul CSS yang digunakan di dalam taksi headernya ini, di bagian header. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan dia menggunakan kelas seperti ini, sesuai dengan kelas dari bagian header ini. Nah, untuk ganti gambar silakan teman-teman ubah backgroundnya ini. Ini bisa teman-teman menggunakan background saja atau menggunakan background image. Teman-teman bisa hapus gambar ini, kemudian diganti menggunakan URL gambar yang teman-teman punya. Misalnya nah, di sini saya akan gantikan dengan gambar yang saya copy dari internet juga. Kemudian teman-teman silakan klik saja di sembarang tempat. Nah, selanjutnya background image kita menggunakan URL. Nah, ada kalanya kalau seandainya kita tulis langsung di bagian sini, itu ada garis yang seperti ini. Ini artinya ada properti lain yang menimpa properti yang kita tulis barusan. Nah, caranya teman-teman silakan klik saja di bagian sini, kemudian di bagian akhir dari value-nya ini kita tambahkan important. Dia langsung muncul. Kalau seandainya teman-teman ingin mengubah tingginya, teman-teman silakan tambah properti height, kemudian value-nya misalnya 250px, maka dia akan berubah seperti ini tingginya. Oke teman-teman, seperti itu. Nah, untuk memahami properti-properti yang digunakan di dalam CSS, silakan teman-teman masuk ke W3 School, kemudian nanti teman-teman masuk ke bagian CSS. Silakan teman-teman pelajari bagian-bagian di dalam CSS-nya ini. Selanjutnya, ini sudah selesai. Kalau seandainya kita ingin mengubah gambar yang ini jadi turun ke bagian bawah, kita bisa klik kanan juga. Kalau kita arahkan pointernya ke bagian sini, otomatis di bagian sini akan terblok. Di sini juga teman-teman bisa copy langsung style yang digunakan. Nah, di sini dia menggunakan kelas taksi avatar. Kita ingin menurunkan agak ke bagian bawah, jadi kita bisa kasih margin di sini, margin top. Oke, setelah dirasa cukup, teman-teman copy saja yang ini, klik kanan copy, kemudian kita paste ke bagian sini. Begitu juga dengan yang sebelumnya ya, yang di bagian taksi header tadi. Yang di bagian sini kita copy, kita paste ke bagian sini juga. Nah, sebaiknya di sini itu dikasih komen.
Nah, komen di dalam CSS itu bisa teman-teman gunakan seperti ini. Nah, komennya misalnya ini kelas untuk gambar header. Jangan lupa ditutup dengan tanda bintang slash. Begitu juga dengan yang di atas supaya lebih mudah dikenali. Jadi kita harus gunakan komentar seperti ini. Ini kelas untuk gambar user misalnya. Oke teman-teman, ini kita sudah tulis 2. Selanjutnya teman-teman juga bisa gunakan langkah yang sama untuk mengubah yang di bagian sini. Caranya sama, klik kanan inspect, kemudian nanti arahkan pointernya di bagian sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia menggunakan tag li. Kalau seandainya ingin menerapkan CSS untuk image, maka penulisannya nanti mulai dari bagian induknya. Nah, kita panggil yang layout taksi, kita copy. Kemudian setelah layout taksi ini, dia adanya di bagian UL. Kita bisa gunakan tagnya saja atau lengkap dengan kelasnya. Teman-teman bisa seperti ini, klik di tanda plus, dia otomatis akan buat tag dan kelasnya. Kemudian yang tadi yang kita copy barusan kita tempatkan di bagian depannya. Kemudian kita blok lagi. Setelah itu di dalam UL ini ada LI. Jadi kita arahkan pointernya lagi ke sini, klik di tanda plus, hasilnya seperti ini nanti. Kemudian kita paste ke bagian sini. Selanjutnya apa yang ingin kita lakukan di bagian sini? Nah, misalnya saya ingin ganti backgroundnya. Teman-teman silakan langsung pilih property background color, kemudian kita bisa pakai yang putih, kemudian kita main di bagian sini seperti ini teman-teman. Misalnya saya ambil yang bagian ini saja. Kalau seandainya mau diubah width-nya, teman-teman bisa tambahkan width juga di sini, misalnya 90% saja. Kemudian bordernya kita kasih 10 px, kemudian kita kasih margin di bagian left, kita misalnya bagi 2 sisa dari width, kita kasih 5%, maka hasilnya nanti seperti ini teman-teman. Nah, begitu juga dengan yang di bagian image tadi. Oh ya, seharusnya tadi kita ubah yang bagian sini, tapi tidak apa-apa, intinya model penulisannya seperti itu. Selanjutnya nanti setelah selesai kita bisa copy yang bagian sini, kemudian paste. Nah, jangan lupa kita bisa ini kelas untuk mengubah LI, misalnya seperti itu, LI pertama. Oke, begitu juga dengan yang lain. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin mengubah atau mengatur semua LI ini dengan tampilan seperti ini, maka yang LI ini kita cukup tulis tag LI nya saja. Nah, otomatis nanti semua tag LI yang ada di dalam UL akan menerapkan properti-properti yang kita tulis ini. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Ini masih dempet, kita bisa kasih margin. Nah, di sini tadi kita menggunakan margin left, kita menggunakan margin saja, kemudian nah atas bawahnya kita kasih 5px, kiri kanannya kita kasih 5%. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Silakan di copy lagi, kemudian paste ke bagian sini. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu cara untuk menulis CSS di bagian layout. Nah, untuk hasil yang lebih cantik kita tidak akan bahas di bagian ini. Jadi kita di bagian sini cukup memahami saja cara untuk menulis kelas di bagian layout. Nah, selanjutnya setelah layout taksi ini kita bisa ganti layoutnya lagi, misalnya di bagian sini
kita kembali ke bagian desain, kemudian kita ubah lagi layoutnya. Nah, misalnya di sini kita pilih layout 1. Selanjutnya kita masuk lagi ke bagian colors, kemudian kita scroll ke bawah. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita klik kanan inspect, kemudian klik kanan tepat di salah satu menu di dalam layout ini. Nah, otomatis nanti seperti ini. Kemudian langkah pertama kita harus cari main class-nya, main class dari layout ini. Nah, di sini kita sudah dapat. Kalau seandainya teman-teman arahkan pointer di bagian sini, dia terblok. Nah, di bagian atasnya pasti nama kelasnya. Oke, di sini kita menggunakan layout 1. Ini sesuai juga namanya. Kita bisa klik langsung di tanda ini. Nah, apa yang kita mau ubah di sini? Pertama, misalnya saya ingin ubah tag UL-nya ini jadi warna background-nya agak hitam. Teman-teman bisa klik di UL, kemudian klik di sini, kemudian di depannya silakan paste kelas induknya. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan tag UL saja atau bisa ditulis serangkai dengan kelasnya. Tapi biasanya saya gunakan tag UL-nya saja karena ini terlalu panjang. Jadi kita cukup tulis tag UL-nya saja, kemudian kita kasih properti background color, kemudian kita ubah ini, kemudian kita ubah width-nya juga 90% seperti ini. Kemudian margin left-nya kita kasih 5%, kemudian bottom-nya kita kasih jarak di bagian bawah, misalnya 20 px. Nah, dia hasilnya seperti ini. Kemudian kita kasih border, kita kasih misalnya 50 px. Nah, hasilnya seperti ini. Silakan teman-teman copy yang ini, kemudian paste di bagian sini. Jadi usahakan setiap kali melakukan perubahan di bagian sini jangan lupa diklik save, supaya script yang teman-teman paste di bagian sini tetap tersimpan. Selanjutnya di bagian sini saya ingin menghapus judul dari menu-menu ini. Teman-teman silakan klik kanan lagi. Nah, otomatis nanti dia diarahkan ke bagian sini. Nah, caranya sama. Silakan teman-teman tulis kelas induknya dulu seperti ini. Di bawahnya kelas induk ada UL, di bawahnya UL ada LI, di bawahnya LI ada P. Nah, P itu untuk judul dari masing-masing menu. Selanjutnya kita terapkan propertinya. Nah, untuk menghilangkan tulisan itu kita bisa kasih display none seperti ini. Teman-teman copy lagi, paste di bagian sini. Nah, jangan lupa di sini kita kasih komen ya, untuk menghilangkan. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin supaya menu-menunya ini ada di tengah-tengah. Nah, kita bisa klik di bagian kelas induknya. Kita bisa kasih display di sini text, kemudian justify contentnya center. Kita bisa kasih align itemnya center juga. Kita bisa kasih bottomnya 0, paddingnya 0, kemudian topnya juga 0. Selanjutnya kita copy, kita paste ke bagian sini. Kemudian kita atur supaya LI-nya ini bisa ada di tengah-tengah. Kemudian kita tambahkan UL, tambahkan LI. Misalkan center.
align item center. Oke, ini sudah ada di tengah-tengah. Jadi seperti itu caranya teman-teman. Kemudian, nah ini sudah cukup lah ya untuk latihan. Jadi seperti itu teman-teman, langkah yang sama bisa teman-teman terapkan untuk mengubah atau memodifikasi layout yang lain. Jadi silakan ikuti saja video atau panduan yang kita sudah buat ini. Oke, di video selanjutnya kita akan masuk ke bagian modul. Jadi untuk video kali ini kita cukup sampai di sini saja. Silakan disimak baik-baik videonya, semoga bisa bermanfaat dan teman-teman juga bisa memodifikasi aplikasi teman-teman sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil.